Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Jabatan sebagai terampil terapis gigi dan mulut. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 8, nomor daftar hadir 23, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Yang akan saya bahas hari ini adalah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun yang akan kita bahas pertama adalah pra-analisis, yang kedua adalah analisis lapisan isu dengan metode USG, yang ketiga analisis isu dengan fishbone, yang keempat analisis isu dengan SWOT, yang kelima alternatif penyelesaian masalah. Yang akan saya bahas pertama yaitu pra-analisis. Yaitu yang pertama, masih ditemukan angka kasus rampan karies gigi pada usia anak prasekolah. Yang kedua, tingginya angka kasus karies gigi permanen molar 1 atau geraham pertama permanen pada usia anak sekolah dasar. Yang ketiga, tingginya angka kasus gingivitis pada ibu hamil K1. Dari kasus-kasus tersebut, akan kita analisis lapisan isu dengan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Apa itu USG? USG adalah suatu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. U. Urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu terjadi. Yang kedua adalah seriousness. Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecah masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak terpecahkan. Yang ketiga adalah growth. Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Isu atau masalah pertama adalah masih ditemukan angka kasus rampan karies pada usia anak prasekolah. Urgensi poinnya 3, seriously poinnya 4, growth poinnya 4, total nilainya adalah 11. Yang kedua, tingginya angka kasus karies gigi molar 1 atau geraham pertama permanen pada usia anak sekolah dasar. Urgensi dapat poin 4, seriously poin 5, growth dapat poin 4, total poin adalah 13. Kemudian, isu masalah yang ketiga adalah tingginya angka kasus gingivitis pada ibu hamil K1. Urgensi dapat nilai 3, seriousness dapat poin 3, growth dapat poin 4. Total nilainya adalah 10. Dari tabel USG ini dapat kita simpulkan prioritas utamanya adalah prioritas isu yang kita dapatkan adalah tingginya angka kasus karies gigi pada gigi molar 1 permanen pada anak sekolah dasar. Pada prioritas masalah tersebut, maka kita akan analisis menggunakan fishbone diagram. Ada 4 poin penting yang mempengaruhi prioritas masalah tersebut, yaitu tingginya angka kasus karies gigi molar 1 geraham permanen pada usia anak sekolah dasar. Yang pertama adalah dari segi metode. Belum optimalnya penyuluhan ke masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut pada kegiatan program UKGMD dan UKGS. Yang kedua, dari segi manusia. Kurangnya pengetahuan anak terhadap gigi geraham yang tumbuh adalah gigi permanen, sehingga dibiarkan berlubang. Kemudian, minimnya kesadaran dan perilaku anak terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian dari segi lingkungan,
Yang pertama, kurangnya kesadaran ibu terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sejak dini. Yang kedua, kurangnya motivasi dan partisipasi orang tua terhadap perawatan gigi anak. Kemudian dari segi material, pertama adalah minimnya media penyuluhan. Yang kedua, keterbatasan alat dan bahan pada saat perawatan gigi. Kemudian akan kita analisis menggunakan SWOT analisis. Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan. Yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang. Dan terakhir ada threats, yaitu ancaman. Apa saja kekuatannya? Yaitu ada 2 poin. Yang pertama, ketersediaan alat dan bahan untuk melakukan perawatan gigi dan mulut di puskesmas. Yang kedua, adanya dana puskesmas untuk melakukan kegiatan program UKGS dan UKGM. Kelemahannya adalah minimnya jumlah alat dan bahan di puskesmas, sehingga akan menghambat percepatan untuk melakukan pemeriksaan gigi karena kurangnya jumlah alat dan bahan di puskesmas. Kemudian minimnya media penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Kenapa jadi minim? Karena di puskesmas cuma memiliki 2 media, yaitu media peraga dan juga media poster. Kemudian ada opportunities. Opportunities yaitu tadi adalah peluang. Peluangnya adalah sosialisasi atau penyuluhan menggunakan flip chart yang berisi seputar kesehatan gigi dan mulut. Kemudian melakukan pemeriksaan gigi dan melakukan rujukan apabila ditemukan gigi berlubang pada saat kegiatan program UKGS dan UKGMD berlangsung. Kemudian ancamannya adalah meningkatnya kasus gigi berlubang pada molar 1 gram pertama pada usia anak sekolah dasar. Kemudian terakhir adalah alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama adalah mengoptimalkan pemeriksaan gigi dan mulut secara berkala pada anak sekolah dasar. Tahapan setiap alternatifnya adalah menentukan jadwal pemeriksaan gigi di sekolah dasar yang berada di wilayah kerja puskesmas. Kemudian melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada anak sekolah dasar. Yang ketiga yaitu pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya kesadaran anak terhadap tumbuhnya gigi permanen pertama dan gambaran kasus gigi tersebut kemudian dapat diinfokan ke orang tua. Kemudian pihak yang terkait adalah pihak guru UKS di sekolah dasar dan tim program UKS dan UKGS. Yang kedua adalah mengoptimalkan penyuluhan dengan media flip chart untuk masyarakat khususnya anak sekolah dasar dan orang tua yang memiliki anak dalam tahap tumbuhnya gigi molar 1 permanen geraham pertama. Tahapan alternatifnya adalah melakukan penyuluhan di posyandu tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi anak sejak dini dan pentingnya memeriksakan gigi anak secara berkala, khususnya pada usia anak sekolah dasar. Kemudian hasil yang saya harapkan adalah meningkatnya tingkat kesadaran anak dan orang tua tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta pertumbuhan gigi tetap yang biasanya orang tua ataupun anak tersebut masih belum mengetahui gigi molar 1 atau geraham pertama itu sudah tumbuh, sehingga diabaikan karena masih banyak mengira umur anak 6-7 tahun itu masih gigi susu, jadi gigi geraham permanennya dibiarkan, serta membiasakan perilaku kebersihan gigi dan mulut yang optimal. Pihak yang terkait adalah kader posyandu dan tim program UKGMD. Yang ketiga adalah melakukan rujukan apabila terdapat kasus gigi berlubang
pada gigi permanen dan menginstruksikan agar melakukan pemeriksaan gigi secara umum secara berkala setiap 6 bulan sekali. Kemudian tahapan setiap alternatifnya adalah melakukan pencatatan dan pelaporan anak sekolah dasar yang datang ke poli gigi puskesmas. Kemudian hasil yang diharapkan adalah menurunnya angka kasus karies gigi molar 1 atau geraham pertama pada usia anak sekolah dasar. Kemudian pihak yang terkait, dokter gigi, terapis gigi dan mulut, dan puskesmas. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.